Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rona Farmadi Anwar dari kelas 4B UIN Sultan Tahas Saifuddin Jambi. Di sini saya ingin membagikan salah satu materi dari filsafat, yaitu dialog antar aliran atas problema dan dilematika kehidupan multidimensional. Dialog antar aliran atas problema dan dilematika kehidupan multidimensional untuk pengembangan teori dan praktek pendidikan di Indonesia dan dunia. 1. Tinjauan problema dan dilematika pendidikan. Pengalaman di antara pengajar dalam proses pembelajaran menunjukkan bahwa ada beberapa sekolah model pengajaran mengkondisikan muridnya disibukkan oleh kegiatan-kegiatan yang kurang perlu, seperti mencatat bahan pelajaran yang sudah ada dalam buku, menceritakan hal-hal yang tidak perlu, dan sebagainya. Sering pula ditemukan waktu kontak antara guru dengan murid tidak dimanfaatkan secara baik. Guru lebih suka memaksakan kehendaknya dalam belajar muridnya sesuai dengan keinginannya sendiri, dan ada juga guru untuk memudahkan kerjanya meminta salah seorang muridnya untuk mencatat di papan tulis, kemudian murid lainnya mencatat apa yang dicatat di papan tulis tersebut. Sedangkan guru yang bersangkutan istirahat di ruang guru atau duduk di kelas asik dengan kegiatannya sendiri. Model mengajar seperti ini tentu saja dipandang mendidik, seperti dikembangkan A.S. Neil pada tahun 1973, menuturkan bahwa saya percaya bahwa memaksakan apapun dengan kekuasaan adalah salah. Orang anak seharusnya tidak melakukan apapun sampai ia mampu berpendapat dengan mengemukakan pendapatnya sendiri. Pendapat Neil ini bahwa para siswa diminta untuk berpikir dan belajar tanpa tekanan, tetapi bimbingan dan arahan yang menganut prinsip-prinsip kemerdekaan dan demokrasi. Dilihat dari segi pemanfaatan sumber daya, seringkali sarana dan prasarana proses belajar mengajar di kelas, laboratorium, perpustakaan, dan tempat praktek kerja dengan berbagai alasan belum dimanfaatkan secara baik. 2. Pendidikan untuk manusia dan kemerdekaan. Filsafat pendidikan manusia yang berhubungan dengan perbuatan moral mengarah pada peraihan kebahagiaan seseorang yang bernilai teleologis. Perilaku yang baik yang identifikasi sebagai sesuatu yang terrealisasikan dalam kehidupan yang bahagia menjadi relatif bagi setiap pengembangan individu, bahkan bersifat individualitas dan relatif. Filsafat pendidikan moral diarahkan pada tujuan utama pendidikan, yaitu membina dan mengembangkan tingkah laku yang mandiri, berakhlak mulia, dan bertanggung jawab. Tujuan filsafat pendidikan tentang manusia mengarahkan pembentukan tingkah laku manusia yang rasional, diadaptif dengan alam, selektif dengan perubahan, berjiwa reformis, modernis, kritis, dan progresif. 3. Dialog antar aliran atas problema dan dilematika kehidupan multidimensional. Berbagai pemikiran yang ditampilkan oleh masing-masing aliran filsafat pendidikan bergulir bangunan epistemologis masing-masing. Progresivisme umpamanya memiliki keyakinan ontologis bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan yang memadai secara potensial untuk menghadapi dan mengatasi berbagai problema kehidupannya menuju suatu perkembangan yang lebih baik dan lebih sempurna, yang mengarah pada yang pendidikan dalam hal ini dipandang sebagai suatu motor bagi penumbuh kembangan kemampuan dasar subjek-subjek didik ini agar fungsional dalam menghadapi dan memecahkan berbagai kesulitan hidup. Dengan demikian mereka akan memiliki kemandirian dalam pengambilan sikap berdasarkan cara-cara logis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Berbagai ragam ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bukti nyata bagi fungsionalitas kemampuan manusia dalam memecahkan problem-problem kehidupannya, dan sekaligus akan menjadi modal bagi pengembangan ke arah pengetahuan dan teknologi baru yang adalah juga akan menjadikan angka kemajuan selanjutnya tanpa henti. Baiklah, sepertinya hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.